شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita melaksanakan sholat subuh yang baru saja dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga salawat serta salam senantiasa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema pada malam hari ini, sesuai dengan tema pada subuh kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sejarah Khawarij dan berikut ciri-cirinya. Perlu kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khawarij itu adalah bentuk kata dari kata kharijun dalam bahasa Arab yang bermakna orang yang keluar. Jadi yang dimaksud orang yang keluar di sini didefinisikan oleh para ulama yaitu adalah orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Seperti dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, di antaranya adalah wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah, yaitu adalah orang di antara orang yang boleh ditumpahkan darahnya adalah orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin atau murtad. Kemudian juga definisi lain yang dijelaskan oleh para ulama, dimaksud keluar di sini adalah orang-orang yang keluar memberontak kepada pemimpin Islam yang sah. Jadi inilah Khawarij. Nah, pada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khawarij ini belum ada. Akan tetapi bibit-bibitnya telah muncul. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Taif, yaitu ada hubungannya dengan perang Hunain, Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak. Kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikannya. Jadi Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang itu kepada orang-orang yang dijelaskan, yang disebut mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang lemah hatinya. Maksudnya orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang mu'alaf. Namun harta rampasan perang ini Rasulullah SAW tidak bagikan kepada orang-orang muhajirin dan ansor, padahal mereka ikut berperang. Kemudian ada seseorang lelaki yang disebut namanya dalam riwayat, yaitu namanya adalah Dzul Khuwaisirah. Jadi lelaki Dzul Khuwaisirah ini mendengar keputusan Nabi membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang mu'alaf ini, yang baru masuk Islam. Lantas si lelaki yang bernama Dzul Khuwaisirah ini menarik serban Rasulullah SAW. Jadi biasa di sorban ada tali yang menjulur di belakang, jadi mengikat ke leher, ditarik oleh orang ini serban Rasulullah SAW, sampai dalam hadis disebutkan sampai Rasulullah SAW tercekik lehernya. Kemudian dengan tidak sopannya lelaki ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah, adillah engkau dalam membagi harta rampasan perang. Fa inna hadza laisa min malika wa laisa min mali abika, karena sesungguhnya harta rampasan perang ini bukan harta milikmu dan bukan pula harta milik ayahmu. Atau dalam riwayat lain orang ini mengatakan, sesungguhnya engkau membagi dengan tidak adil, dengan tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tanggapan Rasulullah SAW terhadap perilaku orang yang tidak sopan ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan lembut, kalau bukan aku yang berbuat adil, lantas siapa lagi orang yang akan berbuat adil? Kemudian sahabat Umar bin Khattab ketika itu menyaksikan kejadian itu otomatis marah.
Lantas Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini." Jadi berani-beraninya dia melakukan hal yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kesangat tidak sopanannya. Kemudian berburuk sangka kepada Nabi, menunjukkan seakan-akan Nabi ini tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu an, "Biarkan saja wahai Umar, sesungguhnya kelak akan muncul dari tulang surbi orang ini, yaitu mereka orang-orang yang kalian akan takjub dengan ibadah mereka." Kemudian dalam hadis disebutkan, "Tahqiru salatakum bi salatihim." Kalian akan merasa kecil salat kalian dibandingkan salat mereka, saking banyaknya salatnya mereka ini. Kemudian wasiyamukum bisiyamihim, dan puasa kalian dengan puasa mereka, jadi saking banyaknya mereka berpuasa. Kemudian yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, mereka ini membaca Al-Quran akan tetapi tidak lewat dari kerongkongannya, hanya sebatas di kerongkongan saja. Kemudian dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW bersabda, yaqtuluna ahlal Islam, mereka ini membunuh umat Islam, wa yatrukuna ahlal authan, sedangkan mereka ini meninggalkan atau tidak membunuh orang yang seharusnya dibunuh, yaitu para penyembah berhala. Dan Rasulullah mengatakan, idza laqituhum laqataltum qatla'ad, seandainya aku menjumpai orang-orang ini, maksudnya orang Khawarij di sini, seandainya aku menjumpai mereka, maka aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Jadi yang dimaksud Rasulullah SAW ini yaitu nanti orang Khawarij akan muncul dari orang ini, ya, lelaki tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu tentang ciri-ciri orang Khawarij itu. Jadi dari masa ke masa ciri-ciri orang Khawarij itu sama saja. Di antara ciri-cirinya yang pertama yaitu mereka suka memberontak kepada pemimpin yang sah. Bayangkan Rasulullah SAW, pemimpin yang sah, seorang nabi yang dijamin masuk surga, mereka berontak, mereka katakan tidak adil. Kemudian juga Khalifah Utsman bin Affan, mereka katakan tidak adil, sampai-sampai terjadi pembunuhan Utsman. Dan dalil mereka yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga di antara ciri-ciri mereka yaitu rajin beribadah. Nah, disinilah letak fitnah orang-orang Khawarij ini. Jadi orang-orang itu terperdaya. Jadi masya Allah, sholatnya, puasanya, ngajinya, menghafalkan Quran dan seterusnya. Jadi mereka ini orang Khawarij ini adalah orang-orang yang hebat dalam ibadah, orang-orang yang ahli dalam ibadah. Oleh karena itu pada hadis yang saya sebutkan sebelumnya tadi, Rasulullah SAW bersabda, mereka membaca Al-Quran akan tetapi Al-Quran itu hanya sebatas kerongkongan mereka saja. Jadi yang dimaksud di situ ialah mereka ini membaca Al-Quran namun tidak mengerti apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu, tidak mengerti makna dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, jadi orang-orang Khawarij ini memprovokasi antara Ali dan Muawiyah. Dan orang-orang Khawarij ini juga mengkafirkan Ali serta mengkafirkan Muawiyah dan para sahabat yang lainnya. Kemudian ketika marak kasus tentang Khawarij ini, Ali bin Abi Thalib pun mengutus sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk menceramahi mereka, menasihati mereka, berdialog dengan mereka. Kemudian pergilah Abdullah bin Abbas ini kepada mereka, seraya bertanya kepada mereka, apa penyebabmu ya memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah, dia berhukum dengan hukum manusia. Karena pada saat itu terjadilah perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Jadi kedua belah pihak ini bersepakat untuk menghentikan peperangan. Lalu dari setiap kedua belah pihak ini mengirimkan satu utusan. Jadi dari Ali satu utusan, dari Muawiyah satu utusan untuk mendamaikan, untuk berdialog. Jadi nanti kedua utusan ini dari Ali dan Muawiyah ini akan berdialog dan akan mengarah kepada kebaikan. Kemudian orang-orang Khawarij ini menyimpulkan bahwasanya Ali ini mengambil kesimpulan, mengambil hukum
dari hukum kedua orang ini, ke hukum manusia, bukan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas membantah orang Khawarij ini dengan mengatakan, lantas bagaimana menurut kalian seandainya ada dua orang pasangan suami istri, jadi ada perselisihan di rumah tangganya, kemudian hampir terjadi perceraian, lantas bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini? Kemudian mereka menjawab, maka hendaknya wali dari perempuan ini berdialog dengan wali yang laki-laki ini. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lantas begitu juga dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah taala menyebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ila akhiril ayat. Yang artinya inti ayatnya ini, jika kalian khawatir masalah rumah tangga itu akan semakin besar dan berujung kepada perceraian, maka hendaklah setiap dari laki-laki dan perempuan ini mengirim sebuah utusan untuk mendamaikan masalah tersebut. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengapa kalian dalam masalah suami istri ini saja, masalah yang lebih ringan kalian membiarkannya, kalian terima, sedangkan masalah yang besar, masalah umat sehingga terjadi pertumpahan darah ini kalian tidak menerima? Nah, disinilah menunjukkan bahwasanya orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tuduhan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib lagi-lagi tidak berhukum dengan hukum Allah, karena seharusnya harta rampasan perang itu dibagikan, namun Ali tidak membagikannya. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika mendengar pernyataan orang Khawarij itu? Ibnu Abbas mengatakan, siapa di antara kalian yang rela seandainya istri Nabi itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin sebagai ghanimah, harta rampasan perang? Karena pada ketika itu terjadi peristiwa antara perselisihan antara Ali dan juga Aisyah radhiyallahu anha, atau yang dikenal dengan peristiwa perang Jamal. Sedangkan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum. Sesungguhnya Nabi itu lebih mulia dari orang beriman, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kalian. Jadi siapa yang rela Ummul Mukminin Aisyah ini dibagikan sebagai rampasan perang? Maka ketika didakwahi oleh Abdullah bin Abbas ini, sebagian dari orang-orang Khawarij, disebutkan dalam riwayat 3.000 atau 4.000 sekitar itu, bertobat kembali ke jalan yang lurus, namun sebagiannya masih kokoh dalam pendiriannya. Itu diantara ciri-cirinya. Kemudian diantara ciri-ciri yang berikutnya, seperti hadis sebelumnya yang saya sebutkan, yaqtuluna ahlal Islam wa yatsrukuna ahlal authan. Mereka ini membunuh umat Islam dan membiarkan, meninggalkan, tidak membunuh orang-orang yang menyembah berhala. Jadi mereka membunuh umat Islam, mudah mengkafirkan mereka, sehingga ujung-ujungnya akan menghalalkan darah mereka. Di antaranya dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan poin yang ketiga ini, pernah diceritakan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Jadi sahabat Usamah bin Zaid ini menceritakan dalam hadis yang panjang, beliau mengatakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Huraqatin min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami kepada suku Huraqah dari kabilah Juhainah. Kemudian Usamah bin Zaid melanjutkan, fasabbahnal qauma ala miyamihim. Ketika sampai di tempat itu, kami sampai di pagi hari di tempat mata air mereka atau di sumur mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansari rajulan, dan aku dengan sahabat Ansarku. Jadi Usamah bersama dengan satu orang, ya, sahabat Ansar dari Madinah. Walahiktu ana wa rajulun minal ansari rajulan, aku dan sahabat Ansarku bertemu seorang lelaki dari mereka. Falamma ghasyainahu qala la ilaha illallah. Ketika kami angkat senjata akan kami bunuh dia, dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian lanjut Usamah menceritakan, fakaffa anhu al-ansariyu wa tu'antuhu biruhmi hatta qataltuhu. Maka sahabat Ansar ini diam, tidak membunuhnya, tidak menyerangnya, akan tapi aku tusuk dia dengan tombakku sampai dia meninggal dunia. Kemudian singkat cerita, setelah selesai dari misi ini, Usamah dan sahabatnya ini kembali ke kota Madinah, dan berita ini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ketika sampai berita itu kepada beliau, Rasulullah SAW memanggil Usamah dan sahabatnya tadi. Seraya berkata kepada Usamah, "Ya Usamah, lima qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah." Wahai Usamah, mengapa engkau tetap bunuh dia padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usamah membela dirinya? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang itu hanya mencari selamat saja. Hanya karena takut dibunuh makanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Usamah, lima qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kenapa engkau tetap bunuh dia padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Maka dalam penutup hadis itu Usamah mengatakan, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Rasulullah SAW terus menerus mengulangi kata-katanya, wahai Usamah, kenapa engkau bunuh dia padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah terus menerus mengulanginya sampai kata Usamah, seandainya aku berangan-angan, seandainya aku belum masuk Islam pada waktu itu. Jadi saking menyesalnya Usamah dan saking merasa bersalahnya Usamah ini telah membunuh orang yang Rasulullah SAW katakan dia ini masih Islam karena mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri Khawarij yang tadi yang saya sebutkan yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah gulu dalam takfir, ya, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Hadirin rahimakumullah, sebagai catatan yang penting, tidak semua orang yang menjatuhkan vonis kufur itu lantas dia itu adalah orang Khawarij, tidak. Akan tapi akidah Ahlus Sunnah menetapkan seperti itu, menetapkan adanya kaidah takfir, mengkafirkan. Jadi namun takfir ini ada beberapa rinciannya dan bukan termasuk tema kita pada subuh kali ini, pagi hari ini. Intinya kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang tawassut atau wasitiyah, ya, kelompok yang pertengahan. Jadi kita ini mengkafirkan orang yang Allah taala kafirkan dan Rasulnya, dan kita juga tidak mengkafirkan orang yang tidak Allah dan Rasulnya kafirkan. Jadi kita ini bersikap pertengahan, apa yang kata Al-Quran dan apa kata As-Sunnah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebenarnya masih banyak lagi poin-poin ciri-ciri orang-orang Khawarij ini. Di antaranya Nabi SAW sebutkan bahwasanya kebanyakan orang-orang Khawarij ini adalah anak-anak muda. Di sini dijelaskan oleh para ulama, disebutkan muda ini bisa berarti usianya masih muda, atau muda ini maksudnya akalnya masih dangkal, maksudnya dia ini orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, sampai Rasulullah SAW ulang 20 kali lebih, bahwasanya orang Khawarij ini akan terus ada, ketika dibasmi akan ada lagi, dibasmi akan ada lagi, sampai kelak mereka orang-orang Khawarij ini akan mengikuti Dajjal. Itu kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan kita dan generasi muda dari pahaman-pahaman yang menyimpang seperti ini, pahaman-pahaman Khawarij. Nah, jadi tadi beberapa ciri-ciri ya orang-orang Khawarij, ringkasan dari ya sejarah Khawarij ini. Jadi juga bertepatan dengan bulan Ramadan ini, ya kita mohon kepada Allah semoga Allah taala menerima segala amal ibadah kita dan semoga Allah taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Jadi sekian yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.